Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan satu korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun situasi ada jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Hanya berikan lagi, saya ada bisa pukul Pak, biar saya film karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga akan bikin ini Pak. Boleh izin bikin? Iya, tidak apa-apa, tapi kita gosok. Cek udah bro, ada semua aja. Itu tunggu di luar ya. Perlu berkabar-kabar. Iya. Sudah berkabar-kabar. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi. Viral video Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya. Nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa.
sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di Lapas Kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya full Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada larangan atau Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Lanjut di kamar, saya tidak ada bisa pukul Pak. Biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Iya, tidak apa-apa, tapi kita mau semua. Cek minyak bro, bulan. Ada sini aja. Ini siapa? Ikut tahu di luar ya? Terlalu berkabut-kabut. Iya. Sudah berkabut-kabut. Kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi. Viral video Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan.
Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, ditanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya bukan
Saya selama satu tahun pun Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada penerangan atau Oke, berarti nanti kita ikuti mekanismenya. Ini prosesnya kita ikuti. Dia di kamar, saya ada tapi saya mohon Pak, biar saya firma karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing. Oke, tidak apa-apa. Kita gosok. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Wartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung Kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut.
Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama 1 tahun full Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada menarangan atau Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Yang di kamar saya ada, tapi saya mohon Pak, biar saya firman karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Iya, tidak apa-apa, tapi kita ngosong. Cek minta bro, bulan. Ada sini aja. Ini berapa? Ikut tahu di luar ya? Perlu berkabar-kabar. Iya. Sudah berkabar-kabar. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya. Nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum. Ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap.
Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya bukan saya selama saya bukan membunuh Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada mengatakan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak ada bisa pukul Pak. Biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa, tapi kita gosok. Cek kita dulu. Ada semua aja. Ini apa? Ikut di luar ya. Terlalu berkabut-kabut. Iya. Sudah berkabut-kabut. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, ditanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya. Nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa.
sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di Lapas Kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Ini saya Saya selama saya ditahan pun Pak, walaupun situasi ada tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Lanjut di kamar, saya ada bisa pukul Pak, biar saya film karena saya nggak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan ke ini Pak. Boleh izin Gini, nggak apa-apa, kita gosok. Cek komite dulu. Ada sini aja. Bapak ini siapa? Itu tahu di luar ya? Perlu berkabar-kabar. Iya. Sudah berkabar-kabar. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan.
Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya bukan
Saya selama saya bukan full Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa, tapi kita nggak usah. Nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya. Nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung Kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut.
Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya ditanggung pun Pak, walaupun situasi saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Lanjut di kamar, saya ada tapi saya mohon Pak, biar saya di rumah karena saya tidak diambil Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Iya, tidak apa-apa, kita gosok. Cek komite bu? Gimana? Ada sini aja. Itu di luar ya? Perlu berkabar-kabar. Iya. Berkabar-kabar. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, ditanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya. Nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Wartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di Lapas Kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB.
Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum. Ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya bukan pun Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada mengatakan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Dia di kamar, saya ada tapi saya pukul Pak. Biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa, tapi kita gosong. Cek minta dulu. Ada semua aja. Berapa ini Pak? Ikut di luar ya? Terlalu berkabutkan. Iya. Berkabutkan. Kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya.
Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya bukan pun Pak, walaupun situasi ada pengarangan atau Tidak bilang kita ikuti mekanismenya
ya, prosesnya kita ikuti. Jam di kamar saya ada bisa pukul Pak, biar saya film karena saya nggak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Game, jangan apa-apa, tapi kita gosok. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang.
Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya, Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya bukan saya selama saya tidak full Pak, walaupun situasi saya tidak ada mengatakan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Lanjut di kamar, saya ada tapi saya mohon Pak, biar saya firman karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Gini, jangan apa, kita ngurus. Cek kulihat Bu. Duluan. Ada sini aja. Ini dua. Ini siapa? Ikut tahu di luar ya. Perlu berkabar-kabar. Iya. Sudah berkabar-kabar. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya. Nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Wartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di Lapas Kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB,
Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum. Ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya ditangkap pun Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada mengatakan satu Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Jam di kamar, saya tidak ada bisa pukul Pak. Ya saya di rumah karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa, kita gosong. Cek minat bu? Ada semua bu. Bapak ini siapa? Ikut tahu juga ya? Terlalu berkabar-kabar. Iya. Berkabar-kabar. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya,
Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung Kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun keluar saya tidak ada pengalaman. Oke, berarti nanti kita ikuti mekanismenya
ini prosesnya kita ikuti. Dia di kamar, saya ada bisa mohon Pak, biar saya film karena saya nggak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kritik ini Pak. Boleh izin kritik? Gitu, jangan apa-apa, tapi kita gosok. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang.
Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya, Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya bukan saya selama saya bukan membunuh Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada mengatakan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak ada bisa memukul Pak. Biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa, kita gosok. Cek kita dulu. Ada semua aja. Ini siapa? Itu tahu di luar ya? Terlalu berkabut-kabut. Iya. Berkabut-kabut. Kurang nyaman mungkin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, ditanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Wartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di Lapas Kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB,
Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum. Ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya pun walaupun saya keluar saya tidak ada mengatakan Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Dia berikan mali, saya ada tapi saya mohon Pak, biar saya firma karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa, kita gosok. Cek udah bro, gimana? Ada sini aja. Ikut ke luar ya. Perlu berkah-berkah. Iya. Berkah-berkah. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya,
Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung Kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya pun Pak, walaupun situasi ada mengatakan satu jadi nanti kita ikuti mekanismenya
proses kita itu Jam di kamar saya nggak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya firman karena saya nggak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Gak apa-apa, kita gosok. Cek minta dulu. Ada sini aja. Itu di luar ya. Terlalu berkabut-kabut. Iya. Berkabut-kabut. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya. Nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung Kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang.
Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya, Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya ditanggung pun Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada menarangan atau Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Gitu, tidak apa-apa, tapi kita kosong. Cek udah dong. Ada sini aja. Ikut di luar ya. Terlalu berkabar-kabar. Iya. Berkabar-kabar. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya. Nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Wartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di Lapas Kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB,
Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum. Ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya ditanggung pun Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada mengatakan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Jam di kamar, saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa, tapi kita ngosong. Cek udah Bu. Gimana? Ada sini aja. Ikut di luar ya. Terlalu berkabut-kabut. Iya. Sudah berkabut-kabut. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya,
Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung Kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya ditanggung pun Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada mengatakan satu lagi. Saya bilang kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Lanjut di kamar, saya tidak ada bisa pukul Pak.
biasa ya di rumah karena saya biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Gini, nggak apa-apa. Kita bawa semua. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, ditanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya. Nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung Kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang.
Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya, Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya bukan pun walaupun situasi ada Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Lanjut di kamar saya ada tapi saya mohon Pak biar saya di rumah karena saya tak biasa Pak dan terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Gini, tidak apa-apa, kita gosok. Cek udah bro, ada sini aja. Ikut jauh di luar ya. Terlalu berkah-berkah. Ya. Sudah berkah-berkah. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi. Viral video Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya. Nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Wartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di Lapas Kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB,
Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum. Ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama terbuka pun Pak, walaupun dikasih keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Jam di kamar, saya ada tidak bisa menghubungi Pak. Ya saya di rumah karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Gini, tidak apa-apa, kita ngosong. Cek bisa dulu. Ada sebelah aja. Di luar ya. Terlalu berkabut-kabut. Iya. Sudah berkabut-kabut. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya,
Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung Kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya ditanggung pun Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada pengalaman. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya
proses kita ikuti. Jam di kamar saya ada tak bisa menghubungi Pak. Ya saya di rumah karena saya tak biasa Pak. Dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing. Gini, jangan apa, kita gosok. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, ditanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung Kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang.
Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya, Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya pun Pak, walaupun situasi saya ada mengatakan Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ya, prosesnya kita ikuti. lanjut di kamar saya ada bisa menghubung Pak, biar saya di rumah karena saya nggak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Gini, jangan lah, kita nggak usah. Cek minyak Bu. Gimana? Ada sini aja. Bapak ini siapa? Itu tahu di luar ya? Perlu berkabar-kabar. Iya. Perlu berkabar-kabar. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya. Nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Wartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di Lapas Kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB,
Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum. Ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya bukan membunuh Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Jam di kamar, saya ada bisa membunuh Pak. Biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa, kita mau semua. Cek komputer dulu. Ada semua aja. Itu tahu di luar ya. Terlalu berkabut-kabut. Iya. Berkabut-kabut. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya,
Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung Kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun situasi saya ada mengalami Jadi nanti kita ikuti mekanismenya
proses kita di Jam di kamar saya nggak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya di rumah karena saya nggak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Gini, nggak apa-apa, tapi kita proses. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, ditanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang.
Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya, Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya bukan saya selama saya tidak pun Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada mengatakan satu. Saya bilang kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Lanjut di kamar, saya tidak ada bisa menghubungi Pak. Biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa, tapi kita gosok. Cek minta dulu. Gimana? Ada semua aja. Bapak ini siapa? Ikut tunggu di luar ya. Terlalu berkabutkan. Iya. Dan berkabutkan. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya. Nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Wartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di Lapas Kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB,
Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum. Ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya ditanggung pun Pak, walaupun situasi saya ada mengatakan Ini tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Lanjut di kamar, saya ada tapi saya mohon Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Gini, tidak apa-apa, kita nggak usah. Cek kuitat bro, duluan. Ada semua aja. Ini siapa? Itu tunggu di luar ya. Terlalu berkabar-kabar. Iya. Sudah berkabar-kabar. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya,
Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung Kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya pun Pak, walaupun situasi saya ada mengatakan satu. Saya bilang kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Lanjut di kamar, saya ada bisa menghubung Pak.
biar saya di rumah karena saya nggak diambil Pak. Dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Iya, tidak apa-apa. Lalu kita ngosong. Cek bisa Bu? Duluan. Ada sini aja. Ikut tahu di luar ya. Terlalu berkabut-kabut. Iya. Sudah berkabut-kabut. Nyaman ya. Nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya. Nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung Kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang.
Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya, Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya bukan saya selama saya bukan membunuh Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada mengatakan satu. Saya bilang kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak ada, tapi saya membunuh Pak. Biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing. Tidak apa-apa, kita gosok. Kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, ditanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya. Nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Wartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di Lapas Kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB,
Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum. Ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun situasi saya ada mengarahkan Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Lanjut di kamar, saya ada tapi saya mohon Pak, biar saya di rumah karena saya nggak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Gini, gak apa-apa, tapi kita ngosong. Cek kulihat dong. Gimana? Ada sini aja. Berapa ini berapa? Ikut tahu di luar ya? Perlu berkabar-kabar. Iya. Sudah berkabar-kabar. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya,
Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung Kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya bukan pun Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada menarangan atau Saya bilang kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Jam di kamar, saya tidak ada bisa pukul Pak.
biar saya di rumah karena saya nggak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Gini, nggak apa-apa. Lalu kita mau semua. Nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya. Nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung Kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang.
Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya, Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya bukan pun Pak, walaupun sudah keluar saya tidak ada mengatakan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Lanjut di kamar, saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa, kita gosok. Cek hujan dulu. Ada sini aja. Ikut tahu di luar ya. Perlu berkabar-kabar. Ya. Berkabar-kabar. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya. Nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Wartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di Lapas Kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB,
Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum. Ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya bukan membunuh Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada mengatakan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Jam di kamar, saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa, kita gosok. Cek minta dulu. Ada sini aja. Itu tahu di luar ya. Terlalu berkabut-kabut. Iya. Berkabut-kabut. Kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya,
Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung Kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya bukan pun Pak, walaupun sedikit keluar saya tidak ada menarangan atau Oke, tidak bilang kita ikuti mekanismenya
proses penyidikan itu Dia di kamar, saya nggak ada, tidak bisa mohon Pak. Ya saya di rumah karena saya nggak biasa Pak. Dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Gini, gak apa-apa, kita proses. Cek minyak dong. Ada sini aja. Ikut di luar ya. Perlu berkabar-kabar. Iya. Berkabar-kabar. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya. Nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang.
Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya, Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya tidak membunuh Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada mengatakan satu. Saya bilang kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak ada bisa membunuh Pak. Dia saya di rumah karena saya tidak biasa Pak. Dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing. Tidak apa-apa, kita bosan. Cek minyak dong. Gimana? Ada sini aja. Ikut di luar ya. Terlalu berkabar-kabar. Iya. Dan berkabar-kabar. Kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi. Viral video Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, ditanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Wartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di Lapas Kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB,
Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum. Ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya ditanggung pun Pak, walaupun keluar saya ada mengatakan satu Ini tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. lanjut di kamar saya ada tapi saya mohon Pak biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Iya, tidak apa-apa, kita gosok. Cek udah bro, bulan. Ada semua aja. Ikut tunggu di luar ya. Perlu berkah-berkah. Iya. Berkah-berkah. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi. Viral video Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya,
Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung Kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya bukan full Pak, walaupun di situasi ada mengatakan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya
proses kita itu di Jam di kamar, saya nggak ada, nggak bisa mohon Pak. Ya saya di rumah karena saya nggak biasa Pak. Dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Gini, nggak apa-apa, tapi kita nggak usah tahu. Cek udah bro, bulan. Ada sini aja. Ikut tahu di luar ya. Perlu berkabar. Yang sudah berkabar. Nyaman ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi. Viral video Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya. Nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung Kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang.
Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya, Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya bukan saya selama saya bukan membunuh Pak, walaupun fisik keluar saya tidak ada menarangan atau Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Dia di kamar, saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa, tapi kita gosok. Cek kumitat bro. Kemarin. Ada sudah ada. 8.200. Bapak ini berapa? Di ikut di luar ya. Terlalu berkabar-kabar. Iya. Dan berkabar-kabar. Kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Wartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di Lapas Kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB,
Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum. Ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya pun Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada mengatakan satu. Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Jam di kamar, saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa, kita gosok. Cek minta bu, ada sini aja. Ikut tahu di luar ya. Terlalu berkabut-kabut. Iya. Sudah berkabut-kabut. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi. Viral video Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya,
Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung Kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya bukan pun walaupun saya keluar saya ada mengatakan satu Oke, saya bilang kita ikuti mekanismenya
Jadi proses kita itu di Jam di kamar, saya nggak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya di rumah karena saya nggak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Pada izin kencing. game nggak apa-apa, tapi kita bosan. Cek kulihat bro. Ada sini aja. Ikut tahu di luar ya. Terlalu berkah-berkah. Iya. Dan berkah-berkah. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, ditanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya. Nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung Kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang.
Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya, Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya bukan saya selama saya bukan membunuh Pak, walaupun di luar saya tidak ada menarangan atau Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Lanjut di kamar, saya tidak ada, tapi saya mohon Pak, biar saya di rumah karena saya tidak diambil Pak, dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Gini, jangan lah, kita gosok. Cek kulihat bro, gimana? Ada sini aja. Itu tahu di luar ya? Perlu berkabar-kabar. Iya. Berkabar-kabar. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi. Viral video Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya. Nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Wartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di Lapas Kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB,
Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum. Ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya bukan pun Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada melarang atau Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. jam di kamar saya tidak ada bisa mukul Pak. Ya saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa, tapi kita gosok. Cek minta dulu. Ada sini aja. Bapak minta Pak di ikut di luar ya. Terlalu berkabut-kabut. Iya. Berkabut-kabut. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi. Viral video Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya,
Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung Kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya bukan pun walaupun saya keluar saya ada mengatakan satu. Oke, saya bilang kita ikuti mekanismenya
proses penyidikan itu Jam di kamar, saya ada tapi saya mohon Pak, biar saya di rumah karena saya nggak biasa Pak, dan terus terang ini saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Gini, nggak apa-apa, tapi kita bosan. Cek udah belum? Gimana? Ada sini aja. Di luar aja. Ini apa? Ikut di luar ya. Terlalu berkabut-kabut. Iya. Sudah berkabut-kabut. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, ditanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya. Nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung Kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang.
Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya, Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya ditanggung pun Pak, walaupun di situasi ada mengatakan Oke, tidak bilang kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. lanjut di kamar saya ada tapi saya mohon Pak biar saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Bismillah. Boleh izin kencing? Gini, tidak apa-apa, kita nggak usah. Cek udah bu, ada semua aja. Ikut tahu di luar ya. Perlu berkabar-kabar. Yang sudah berkabar-kabar. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi. Viral video Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya. Nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Wartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di Lapas Kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB,
Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum. Ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya tidak pun Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada melarang atau Tidak bilang kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. jam di kamar saya tidak ada tidak bisa mengurus Pak. Ya saya di rumah karena saya tidak biasa Pak, dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa, kita gosok. Cek komputer dulu. Ada semua ya. Bapak ini siapa? Ikut tahu di luar ya. Terlalu berkabut-kabut. Yang berkabut-kabut. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi. Viral video Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya,
Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung Kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas.
saya selama terbuka pun Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada pengalaman atau Oke, jadi nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. lanjut di kamar saya tidak ada tidak bisa menghubung Pak. Biar saya di rumah karena saya tidak diambil Pak, dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing. Gini, jangan apa, kita gosok. Cek kumitat bu, gimana? Ada sini aja. Bapak ini siapa? Ikut tahu di luar ya? Terlalu berkabar-kabar. Iya. Sudah berkabar-kabar. Ya, nggak kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi. Viral video Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, tanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya. Nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Suartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di lapas kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB. Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum, ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung Kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut.
Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya bukan saya selama saya bukan membunuh Pak, walaupun saya keluar saya tidak ada mengatakan satu. Jadi nanti kita ikuti mekanismenya, prosesnya kita ikuti. Lanjut di kamar, saya ada bisa membunuh Pak. Biar saya di rumah karena saya tidak diambil Pak. Dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Boleh izin kencing? Tidak apa-apa, kita gosok. Cek kita dulu. Ada semua aja. Ikut tahu di luar ya. Terlalu berkabut-kabut. Iya. Dan berkabut-kabut. Kurang nyaman ngomongin itu, ya? Saya nyaman tapi Viral video Iwayan Agus Wartama alias Agus Buntung bercanda dengan jaksa saat pemeriksaan. Dalam video yang beredar, Agus Buntung itu sempat bercanda di depan jaksa saat menjalani pemeriksaan di Kejaksaan Negeri Mataram pada Kamis, 9 Januari 2025. Di momen tersebut, jaksa menanyakan kronologi kasus pelecehan seksual yang dilakukan Agus kepada para korbannya. Terus melanjutkan pertanyaan, jaksa penasaran dengan motif Agus diduga melecehkan korbannya. Alih-alih mengakui perbuatannya, Agus malah bersemangat untuk menceritakan detik-detik ia dan korbannya berhubungan badan. Hal itu sontak dihentikan oleh jaksa karena tidak nyaman membicarakan hal sensitif terkait hubungan badan di depan publik. Namun Agus malah melemparkan candaan hingga ditertawakan orang tuanya. Masuk ke kamar, ditanya jaksa. Terus dibukain, baju saya. Dia, korban, yang di atas terus gini dia di atas itu, jelas Agus. Oke lah itu kita sensor aja ya, nanti itu di persidangan. Kurang nyaman ngomongin itu, kata jaksa. Saya nyaman tapi Bu, dicanda Agus. Ya sudah kita persingkat saja, sambung jaksa. Sekaligus penyandang disabilitas Iwayan Agus Wartama resmi ditahan di lapas, Kamis, 9 Januari 2025. Pemuda 21 tahun yang dikenal dengan julukan Agus Buntung itu ditempatkan di Lapas Kelas 2 Kuripan, Kabupaten Lombok Barat, NTB.
Seperti diketahui, Agus Buntung yang dituding telah melecehkan belasan wanita di Mataram sempat menjalani tahanan rumah. Terkait dengan alasan penahanan Agus Buntung, Direktur Kriminal Umum Polda NTB, Kombes Pol Syarif Hidayat mengurai penjelasan. Alasan Agus akhirnya mendekam di Bui karena kasusnya telah dinyatakan lengkap oleh Kejaksaan Negeri Mataram. Sebelum resmi ditahan, Agus rupanya sempat memberontak dan tantrum. Ia bahkan mengucapkan kata-kata mengejutkan di depan media. Sebelum masuk ke gedung kejaksaan, Agus memberikan pernyataannya depan wartawan, bahwa Agus meyakini kebenaran atas kasusnya akan terungkap. Korban kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Iwayan Agus Suwartama alias Agus Buntung kembali bertambah menjadi 5 orang. Ketua Komisi Disabilitas Daerah Nusa Tenggara Barat, Joko Jumadi mengungkap ditemukan 1 korban lainnya saat dilakukan investigasi pada seorang korban. Joko mengatakan akan menunggu proses persidangan Agus Buntung selesai, baru akan melakukan proses hukum terhadap korban anak-anak tersebut. Diketahui sidang perdana kasus kekerasan seksual yang dilakukan Agus Buntung akan digelar di Pengadilan Negeri Mataram pada Kamis 16 Januari 2025 mendatang. Jaksa Peneliti Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat, Dina Kurniawati menjelaskan bahwa dalam tuntutannya Agus Buntung belum dikenakan pasal berlapis. Hal itu lantaran pihaknya belum bisa mendapat keterangan langsung dari para korban anak. Sebagai informasi, Agus Buntung telah ditahan di Lapas Kelas 2A Kuripan Lombok Barat selama 20 hari ke depan. Sebelumnya Agus diduga telah melecehkan setidaknya 17 korban, beberapa di antaranya masih di bawah umur. Sebanyak 16 kuasa hukum siap mendampingi Agus dalam menghadapi persidangan di Pengadilan Negeri Mataram nantinya. Kurniadi, salah satu kuasa hukum Agus, sempat mengajukan permohonan agar Agus Buntung tetap dijadikan tahanan rumah dengan alasan keterbatasan fisik. Kurniadi pun mengaku keberatan karena kliennya ditetapkan sebagai tahanan lapas. Agus Buntung juga diketahui sempat histeris dan mengancam akan melakukan bunuh diri saat ditetapkan sebagai tahanan lapas. Saya selama saya ditanggung pun Pak, walaupun situasi ada mengatakan Ini berarti nanti kita ikuti mekanismenya, ini prosesnya kita ikuti. Yang di kamar, saya ada bisa menghubung Pak, biar saya di rumah karena saya tidak diambil Pak, dan terus terang saya juga tahan kencing ini Pak. Oke, Boleh izin kencing? Gini, tidak apa-apa, kita gosok.